Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk di hari yang baru dengan segala aktivitas kita sediakan waktu, kita beri waktu untuk Tuhan, terlebih untuk firman-Nya, agar supaya firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi tuntunan kita dalam beraktivitas. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kalau kami ada sampai pagi hari ini, Tuhan kami percaya, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, bersekutu dengan Engkau di dalam doa dan lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Allah, kuduskan setiap kehidupan kami, urapi setiap kehidupan kami, supaya firman Allah yang kami dengar, kami baca, kami pelajari, itu benar-benar boleh menjadi kekuatan, menjadi remah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, firman Allah pagi hari ini saya ambil dari suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam kitab 2 Korintus patsalnya yang ke-9, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca dari ayat 6, ada kata yang sangat menarik. Di ayatnya yang ke-6 bagian pertama, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini ya seringkali kita dengar ya kata persembahan, kata korban itu banyak menjadi polemik ya, banyak menimbulkan pro kontra ya di hari-hari terakhir ini, beredar di medsos ya, di mana ada pro dan kontra, ada yang setuju dengan yang tidak setuju, bahkan sampai ada yang memojokkan ketika hamba Tuhan berbicara tentang korban, berbicara tentang persembahan. Tetapi saudara, ada begitu banyak ayat di dalam firman Allah yang berbicara tentang persembahan, yang berbicara tentang korban. Apakah saudara-saudara kita akan membuang atau kita akan menghapus firman Allah itu? Tentu tidak. Tetapi biarlah segala sesuatu yang terjadi di luar sana silakan. Tetapi kita tetap kembali kepada firman Allah. Karena kehidupan kekristenan kita itu, saudara-saudara, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan pendapat orang, tetapi selalu berpatokan kepada firman Allah. Firman Allah akan selalu menjadi tolak ukur dari
kehidupan kekristenan kita. Saudara, kali ini Paulus dia berbicara tentang memberi, ya, dengan sukacita. Memberi dengan sukacita akan mendatangkan berkat, atau dengan kata lain akan mendatangkan untung, akan mendatangkan faedah bagi setiap orang yang melakukannya. Tetapi saudara-saudara, yang dibahas oleh Paulus di sini ayat 7, agar supaya setiap orang yang melakukan itu, memberi itu, harus memberi dengan rela, ya, dengan kerelaan hatinya. Satu, rela, kemudian jangan dengan sedih. Yang ketiga, jangan dengan terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa saudara-saudara. Ya, Allah di zaman dulu dengan Allah di zaman sekarang tidak pernah berubah. Ya, Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah di zaman Musa, ketika Allah di zaman Daud, ketika Allah di zaman siapapun, saudara-saudara, itu adalah Allah yang tidak pernah berubah sampai dengan dunia ini kiamat. Haleluya, ya. Jadi tidak pernah berubah, tetap sama. Kalau Allah yang dulu, Dia berjanji kepada orang-orang yang setia, yang beribadah, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan rela, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tidak terpaksa. Dia berkati sama dengan Allah yang kita sembah sekarang. Dia katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab ayatnya yang ke-6 tadi, ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berhutang kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang setia dan mengasihi Dia. Saudara, Yesus pernah di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ya. Matius pasal 6, kalau kita baca di sana, Tuhan Yesus pernah berbicara tentang, ya, orang yang memberi. Matius pasal 6 ayat 1 mulai. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi saudara-saudara, dalam Matius pasal 6 ini Yesus menegas kembali. Dia memberikan rumus ketika kita memberi sedekah. Paulus katakan beri dengan kerelaan, beri dengan senang hati, beri dengan sukacita, jangan terpaksa. Nah, Yesus katakan di sini, jangan juga kita memberi kepada Tuhan seperti model orang memamerkan, ya, mencanangkan, ya, mengumandangkan, mempublikasikan apa yang akan diperbuat. Tapi Yesus katakan, apa yang diperbuat tangan
kananmu, jangan diketahui tangan kiri. Apa yang diperbuat tangan kiri, jangan diketahui oleh tangan kanan. Artinya, saudara-saudara, ketika kita memberi dengan rela, dengan tulus, artinya orang memberi tanpa berharap. Memberi dengan rela, tulus, ikhlas, sukacita, senang hati, berarti memberi dengan tidak mengharapkan balasan. Namun, saya katakan, Bapa di sorga, Allah kita, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Tidak pernah ingkar janji. Dalam ayat 6 tadi dikatakan, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kita tidak berharap, tetapi ketika kita melayani Tuhan dengan rela, dengan sukacita, dengan senang hati, tanpa ada motivasi lain, tanpa berharap apa-apa, maka Bapa di sorga pasti akan membalas. Mari kita mau belajar hari-hari ini untuk melayani Tuhan dengan segala yang kita miliki. Lakukan semua itu dengan rela hati, dengan sukacita, tanpa ada paksaan. Itulah yang paling berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami kembali dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bapa, ajar kami untuk melayani Engkau. Ajar kami ketika kami dapat memberi sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan. Ajarlah agar supaya kami memberi dengan rela, dengan senang hati, dengan tidak terpaksa, dengan tidak mengharapkan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hidup. Kami melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Umat-umat-Mu yang hari-hari ini dalam pergumulan apapun Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Yang bergumul dengan sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan mereka. Yang bergumul dengan persoalan ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Amin.